Shalom Amanginang. Marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini. Minggu-minggu Advent adalah masa penantian bagi kita akan kedatangan Kristus. Kita diajak untuk mempersiapkan diri bukan saja untuk menyambut kedatangan Dia yang lahir di bumi ini, tetapi juga untuk bersiap sedia menyongsong kedatangannya kembali. Meski dalam dunia ini ada begitu banyak ketidakpastian dan persoalan yang membuat kita bimbang dan gelisah, kita diingatkan kembali akan pengharapan yang kita miliki dalam Yesus Kristus yang berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghayati masa-masa penantian ini dalam cahaya iman dan pengharapan yang senantiasa mengajak kita menatap penuh sukacita dan kerinduan akan kedatangannya, melampaui segala keraguan, kekhawatiran, dan pergumulan kita. Marilah kita bernyanyi. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim, serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak, darah, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorak dan menari. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Di saat ini kau perlu
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang ada dari akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepadamu. Limpahkanlah kasih-Mu kepada kami dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layanlah Dia, terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada ibadah Advent keempat yang tertulis dalam Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulu. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Sebab seperti seorang muda belia menjadi seorang suami anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicernikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Marilah kita bersaksi mendengarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Shalom Bapak Ibu. Warta Jemaat Minggu Advent yang keempat tanggal 21 Desember 2025. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 28 Desember 2025 dilaksanakan dua sesi. A. Sesi pertama masuk jam 9 WIB Bahasa Indonesia. B. Sesi kedua masuk jam 10.30 WIB Bahasa Daerah. Yang kedua, jadwal KUR Minggu tanggal 28 Desember 2025. A. Ibadah Bahasa Indonesia sesi pertama jam 9 WIB adalah KUR Lukas. Yang B. Ibadah Bahasa Daerah sesi kedua jam 10.30 WIB adalah KUR Ebenezer dan KUR Parari Selasa. Yang ketiga, Malam Natal. Perayaan Malam Natal hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 masuk jam 19 WIB. Perayaan Natal pertama
tanggal 25 Desember 2025 masuk jam 9 WIB. Perayaan Natal kedua tanggal 26 Desember 2025 masuk jam 10 WIB dilaksanakan baptisan kudus untuk anak jemaat dari perantauan dan naik sidi bagi anak jemaat yang dari perantauan. Sehubungan dengan itu, kami undang orang tua dan anak agar hadir di gereja kita hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 jam 17 WIB. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Magdalena Boru Aritonang, Opu Putra Boru, pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 2025, dari Jalan Puyu 15, nomor 321, Perumnas Mandala, Sektor Philadelphia, dan telah dikebumikan Kamis tanggal 18 Desember 2025. KUR Seksi Perempuan. Setelah selesai ibadah sesi ketiga bahasa daerah, diadakan latihan KUR bagi sesi perempuan. Tambahan bagi kita, Natal seksi pria dan perempuan dilaksanakan hari ini tanggal 21 Desember 2025 masuk pukul 16 WIB. Dimohon kepada kita untuk menghadirinya. Demikian warta jemaat minggu ini. Shalom. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus yang ada dalam ruangan gereja, itu juga yang di pelataran halaman gereja, dan juga yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Di Minggu Advent yang keempat ini, firman Tuhan tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat 79. Saya mengundang kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca secara bergantian. Kita mulai. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Kita baca bersama ayat 79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Di ayatnya yang ke-68, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Allah melawat umatnya. Itu yang menjadi tema bagi kita pada Minggu Advent yang keempat. Dalam terang tema Allah melawat umatnya, tentu kita mencoba memahami makna Minggu Advent dalam menyongsong Natal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kata melawat dalam bahasa Yunaninya dipakai kata episkeptomai, yang artinya datang untuk menolong, menyelamatkan, dan memulihkan. Jadi bukan datang sekedar datang. Sering terjadi di tempat-tempat yang terjadi bencana pun hanya orang datang bukan untuk menolong, tapi sekedar untuk melihat. Bahkan apalagi zaman sekarang ini disempatkan lagi bikin konten. Itu bukan melawat. Itu datang hanya untuk menjadi penonton. Tapi yang dimaksud dengan melawat, datang dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk menolong, menyelamatkan, dan memulihkan. Allah melawat umatnya. Ini adalah ungkapan dari seorang yang bernama Zakaria yang dipenuhi oleh Roh Kudus ketika kepada Elisabet dinubuatkan tentang akan lahirnya seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Rupa-rupanya gambaran tentang melawat itu
kunjungan itu sudah cukup lama dinantikan. Ada sekitar 400 tahun di tengah-tengah kehidupan umat Israel, tidak ada nabi yang muncul. Karena tidak ada nabi yang muncul selama lebih kurang 400 tahun, maka tidak ada kata-kata nubuatan. Oleh karena itu, kerinduan tampilnya seorang nabi untuk menyampaikan nubuatan Allah itu begitu memenuhi pengharapan umat Israel. Jadi boleh dibilang mereka rindu lawatan Allah. Kita masih ingat melalui media sosial ketika terjadi bencana di Siboga, Aceh, dan juga di Sumatera Barat. Beberapa hari setelah kejadian itu, terjadi penjarahan. Karena apa? Karena pertolongan yang mereka butuhkan tidak muncul, tidak datang. Mereka ingin datang segera pertolongan, menolong mereka yang sedang mengalami bencana. Tapi datangnya bantuan itu agak terlambat sedikit. Mereka yang sangat didorong, didesak oleh kebutuhan hidupnya, dengan terpaksa, kalaupun tak menjara. Dan itu terjadi di beberapa tempat. Mereka yang sedang dalam bencana itu, yang membutuhkan pertolongan, rindu datangnya Sang Penolong. Jadi boleh dikatakan kerinduan yang seperti itu terjadi juga dialami oleh umat Israel. Selama 400 tahun mereka menanti-nantikan, kok Tuhan tidak pernah datang melawat kami melalui para nabinya? Kok suara Tuhan tidak lagi terdengar? Apakah Tuhan sudah mulai melupakan kita? Itu yang menjadi pertanyaan bagi mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, apa yang diungkapkan oleh Zakaria ini setelah 400 tahun berlalu tidak adanya suara kenabian, Zakaria melalui tuntunan Roh Kudus melihat bahwa Allah sedang bertindak. Allah telah memulai rancangan karya keselamatan yang telah dirancang jauh sebelumnya, bahkan ribuan tahun. Jadi dengan demikian, melalui nyanyian Zakaria ini mau memberitahukan bahwa karya keselamatan telah dimulai. Tindakan itu dimulai dengan memberitahukan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan bagi tampilnya Yesus. Oleh karena itu, ini menjadi pertanda atau mengingatkan kepada umat bahwa Allah tidak melupakan mereka. Kalaupun lebih kurang sekitar 400 tahun tidak ada tampil seorang nabi, bukan berarti Allah melupakan mereka. Bukan berarti Allah melupakan apa yang sudah diucapkannya, apa yang sudah dijanjikannya kepada umat itu melalui Abraham leluhur mereka. Kini waktunya Allah bertindak. Dia tidak hanya melihat, tapi sekarang
dia turun tangan langsung masuk ke dalam sejarah kehidupan manusia. Dengan demikian kita bisa melihat melalui nyanyian ini Allah melawat umatnya. Pertama diberitakan tentang kelepasan. Allah membawa kelepasan. Makanya dikatakan terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Jadi dia bukan sekedar menonton, tapi dia bertindak. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, di sana sudah terjadi bencana, kita malah selfie-selfie bikin konten. Seandainya diperlakukan Allah membuat seperti itu, kira-kira bagaimana? Celakalah hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ini mau menegaskan bahwa kehadiran Yesus mau menyatakan, menegaskan keselamatan itu telah dimulai dan telah berlangsung sampai saat ini. Jika keselamatan itu telah dimulai, itu berarti bagi kita hidup baru, pertolongan, dan pemulihan juga telah dimulai oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Dengan nyanyian Zakaria ini Allah melawat umatnya. Nyanyian ini juga mau menegaskan bahwa Allah menepati janjinya. Apa yang dilakukan oleh Allah bukanlah hal yang tiba-tiba. Bukanlah hal yang mendadak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah itu telah dinyatakannya, telah dinubuatkannya jauh dari waktu sebelumnya. Janji itu kini telah digenapi. Dengan begitu, kedatangan Mesias mau menegaskan janji Allah telah digenapi. Dia tidak melupakan apa yang telah dijanjikannya. Meskipun realisasi penggenapan janji itu tidak sesuai dengan pola pikir kita. Tidak sesuai dengan selera kita. Tetapi sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan sendiri. Tujuannya ketika dia menggenapi janji itu jelas. Yaitu untuk memerdekakan umatnya. Merdeka untuk apa? Merdeka untuk dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Beribadah kepadanya dalam kekudusan dan kebenaran. Mungkin bagi kita yang hadir saat ini, untuk beribadah, kita mungkin tidak ada rasa takut. Paling-paling ada rasa trauma. Karena beberapa waktu yang lalu, waktu Natal, majelis dan pelayan, tiba-tiba hujan, semua trauma. Kenapa? Banjir. Jadi ketakutan untuk beribadah waktu itu bukan karena ancaman dari gangguan dari manusia, tapi gangguan dari alam. Sotung ona banjir muse jabunabi. Tapi di beberapa daerah kita melihat bersebaran postingan di media sosial. Bagaimana saudara-saudara kita? Mereka tidak bisa bebas untuk beribadah. Mereka tidak bisa bebas untuk merayakan Natal. Tapi pada waktunya, Dia akan memerdekakan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Allah
menepati janjinya. Selanjutnya, melalui nyanyian Zakaria ini Allah melawat umatnya. Dalam mewujudkan lawatan Allah itu, Allah telah menetapkan Yohanes yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis sebagai pembuka atau perintis jalan bagi Sang Mesias. Itu sebabnya Yohanes menyerukan pertobatan. Yohanes dalam pemberitaannya, dalam khotbahnya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Bertobatlah. Itulah seruan. Jadi mau mengatakan Yohanes sebagai perintis jalan mengajak umat untuk mempersiapkan hati menyambut Sang Mesias. Jalan yang berbelok-belok, yang berkelekuan, itu harus diratakan. Hati yang bengkok harus diluruskan. Jadi Yohanes menegaskan tentang pertobatan. Di dalam pertobatan itu, Yesus hadir membawa terang. Sehingga setiap orang yang berada dalam kegelapan melihat terang itu. Dengan begitu, terang yang dibawa Kristus akan mengubah hidup seseorang. Mengubah keadaan. Keadaan yang gelap digantikan menjadi terang. Keadaan yang membingungkan akan diubah menjadi hikmat. Ketakutan akan diganti dengan damai sejahtera. Kemustahilan akan digantikan dengan pengharapan. Hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin akan diubah menjadi pengharapan. Karena kita tahu tiada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, di tengah dunia yang gelap itu, Allah telah mengutus Yohanes untuk merintis jalan. Supaya apa? Supaya jalan itu yang dipersiapkan bagi Sang Mesias. Sehingga terang yang dibawa oleh Mesias itu menjadi jawaban atas setiap kegelapan yang melanda hidup manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Setelah kita memahami makna dari lawatan Allah, apa respon kita? Respon kita, sambut dia. Karena dia sudah datang untuk menolong. Dia datang bukan hanya untuk melihat. Dia datang bukan menjadi penonton. Tetapi dia datang mau menolong, menyelamatkan, dan memulihkan hidupmu. Karena itu, sambutlah dia. Bagaimana cara menyambutnya? Dengan cara pertobatan. Bagaimana pertobatan itu diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara hidup dalam ketaatan akan kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Bukan hidup lagi di dalam kegelapan. Dan selanjutnya, ini menjadi hal yang utama bagi kita yang hadir saat ini. Menjadi saksi dari kasih Allah yang telah datang melawat kita. Lawatan Allah memanggil kita untuk menjadi saksi
akan kasih. Kita dipanggil untuk menjadi saluran bagi orang lain. Sehingga melalui kita, pelawatan Allah diteruskan kepada orang-orang di sekitar kita melalui hidup kita. Allah tidak tinggal diam. Dia melawat umatnya, Ia turun tangan, Ia menepati janjinya, dan Dia membawa terang bagi kita. Karena itu, Allah yang dahulu melawat Israel adalah Allah yang sama yang melawat hidup kita pada hari ini dalam Kristus Yesus. Bersukacitalah karena Allah telah datang melawat kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami boleh bersukacita karena kami merasa kami sungguh berharga di hadapan-Mu karena Engkau telah datang melawat kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau datang untuk menolong kami, menyelamatkan kami, memulihkan hidup kami. Berkenanlah Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu menjadi kuat kuasa yang senantiasa menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh beribadah bersama dengan cuaca yang baik, kondisi kesehatan yang baik, suasana hati yang gembira. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segala sukacita yang boleh kami rasakan. Kami boleh bersyukur, bersukacita karena sebagian dari anggota keluarga kami boleh datang dari perantauan mereka untuk bersama-sama mengakhiri tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan Engkau menyertai mereka dalam perjalanan mereka dari tempat perantauan mereka tiba di Medan ini. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Itu juga kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hingga saat ini mengalami berbagai pergumulan. Yang bergumul dengan masalah di rumah tangga mereka. Engkau mengetahui setiap pergumulan, setiap permasalahan yang terjadi di rumah tangga jemaat-Mu ini Tuhan. Berbelas kasihlah. Menopang mereka. Sehingga melalui kekuasaan rumah tangga mereka yang menghadapi berbagai masalah boleh dipulihkan. Begitu juga yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Engkau juga Tuhan yang menopang. Yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Yang hingga saat ini masih dalam proses pemulihan. Melalui kuat kuasa Roh Kudus. Berikan mereka semangat. Berikan mereka pengharapan yang ini. Bahwa Engkau akan senantiasa menopang mereka dalam kondisi kesehatan mereka yang belum begitu pulih. Terima kasih Bapak. Untuk jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Engkau juga yang memberikan penghiburan dan kekuatan mereka. Terima kasih Bapak. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan melawat umat-Nya, malam menjadi pagi dalam
janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Amin. Mari kita berikan persembahan kita.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.